Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallim wa barik ajmain. Yang terhormat Abi Hanif Darmida selaku pemilik Pondok Pesantren Superkem Laribani Fida. Yang saya hormati seluruh Bapak, Ibu dan guru, dan tak lupa Bapak pengurus dan juga teman-teman saya tercinta, dan tak lupa juga orang tua saya yang ada di rumah. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang biogeokimia. Nah, apa sih biogeokimia itu? Biogeokimia itu adalah unsur kimia yang peredarannya itu dari lingkungan kemudian dilanjutkan ke komponen biotik yang ada di alam, di lingkungan, kemudian kembali lagi ke lingkungan. Nah, unsur yang pertama itu ada daur karbon, di mana unsur karbon yang ada di atmosfer itu ada CO2. Nah, CO2 yang ada di atmosfer itu ada yang berbentuk cair dan ada pula yang berbentuk padat, yang kemudian akan diubah oleh produsen pada proses fotosintesis, yaitu tepatnya pada tumbuhan pada fotosintesis dan menggunakan penyimpanan energi matahari yang terima pada produsen, kemudian itulah yang disebut dengan biokimia. Nah, dari tumbuhan yang menyerap karbon dioksida itu, tumbuhannya akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu akan dihirup oleh makhluk hidup dan juga oleh manusia. Kemudian manusia itu menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida lagi. Nah, kemudian dari karbon dioksida lagi itu karbon dioksidanya akan dihirup lagi oleh tumbuhan dan akan diubah lagi menjadi oksigen. Nah, pokoknya gitu-gitu terus lagi. Nah, selanjutnya ada daur nitrogen. Nah, nitrogen itu adalah suatu unsur yang sangat penting dalam penyusunan DNA dan RNA. Nah, sumbernya adalah dari atmosfer, dan tumbuhan dan hewan itu tidak dapat memanfaatkan secara langsung. Nah, tumbuhan dapat menyerap dalam bentuk nitrat. Nah, pengikatan nitrat secara biologi itu dapat dilakukan oleh bakteri. Nah, nitrogen itu sebenarnya kalau dijelasin tuh panjang guys, tapi ya kita ambil simpelnya aja karena gak usah rut-rut, karena rut itu susah. Oke, selanjutnya ada daur air. Nah, kebanyakan air itu terbentuk dari proses fisik, bukan karena proses kimia. Nah, pertama-tama untuk pembentukan air itu adalah matahari. Mataharinya itu akan menyinari air-air yang ada di bumi. Kemudian airnya itu akan menguap. Nah, yang mengalami penguapan itu yang dinamakan dengan evaporasi. Kemudian menguap dan makhluk hidup mengeluarkan uap dari stomatanya, itu disebut dengan transpirasi. Nah, uapnya itu membentuk awan, naik ke atas dan membentuk awan. Nah, awan itu terkena perbedaan suhu, dimana ketika dia terkena udara yang dingin, maka terjadilah kondensasi, terbentuknya awan itu. Nah, kemudian di tempat yang tepat dan sesuai dengan takdir Allah, maka dia akan turunlah hujan. Seperti itu. Nah, hujan itu ada pula hujan yang diserap oleh tumbuhan, ada yang masuk ke tanah dan ada pula yang ke laut, ke sungai dan lain sebagainya. Nah, buat yang masuk ke tanah itu dinamakan dengan infiltrasi, seperti itu, dan akan berdaur seperti itu terus. Selanjutnya ada daur fosfor. Nah, fosfor itu berasal dari batuan mineral yang sudah lapuk, yang udah lama. Dan fosfor itu melalui rantai makanan dapat masuk dalam tubuh tumbuhan dan juga hewan. Nah, ketika tumbuhan dan hewan itu mati, maka fosfat organik itu mereka itu akan menghasilkan fosfat organik. Nah, fosfat organik apabila udah terlalu lama di dalam tanah, maka dia bisa berubah menjadi fosfat anorganik. Gitu. Dan yang terakhir adalah daur belerang atau sulfur. Nah, daun sulfur itu terbentuk karena aktivitas vulkanik manusia. Baik itu enggak manusia sih, terbentuk dari aktivitas vulkanik, kayak semisal gunung meletus dan lain sebagainya. Di antaranya itu.
Nah, jika adanya gas sulfat yang berlebihan di udara, maka akan menjadikan hujan asam. Nah, hujan asam itu berbahaya dan dampaknya di antara dampak minusnya dari hujan itu bisa menghancurkan misal patungnya itu bisa keropos gara-gara terkena hujan asam itu. Nah, untuk belerang sendiri guys, belerang itu ada yang bisa dimanfaatkan, apalagi buat penyakit kulit. Nah, sekarang juga udah banyak dikembangin produk-produk yang dia tuh mengandung sulfur yang buat kulit dan itu bagus untuk kulit. Okay, I think that's all for my presentation today. And terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.